Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandeng dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Holobis Kuntul Baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, berjumpa lagi di Sarapan SDGs Desa. Salam berdiri sebaris, holobis kuntul baris. Ini kayaknya salam SDGs Desa boleh juga nih. Salam SDGs Desa, salam berdiri sebaris, holobis kuntul baris. Oke, sambil menunggu kerawuhan atau kehadiran dari pemilik acara kita, Gus Ivanovic. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu desa berenergi bersih dan terbarukan. Ini adalah SDGs desa yang ke-7 atau mungkin juga SDGs global tentang energi terbarukan. Ada di beberapa desa yang sempat saya datang, itu ada satu kandang komunal sapi, kemudian dibikin biogas. Ada juga saya sempat melihat berita juga banyak kipas-kipas kincir energi angin dan seterusnya. Beberapa desa yang saya tahu juga ada mengembangkan model bagaimana pompa untuk air irigasi itu menggunakan energi surya. Jadi kesadaran tentang energi terbarukan ini sepertinya juga sudah ada di desa-desa di Indonesia. Karena Pak Gus Ivan belum hadir, mungkin saya pengen dengar cerita-cerita dari kerabat desa yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Ada Mas Arif, ada Mas Sugeng, ada Mas Slamet, ada Mas Sedi, ada Bu Agnes, ada Bu Eti dari peneliti, ada Bu Lis ini, Pak Prof. Yoyon, Mas Iwan dari perangkat desa. Mungkin kemarin sempat ada menyinggung sedikit dari energi terbarukan dari ITS ini, Bu Agnes. Bu Agnes boleh berbagi cerita mungkin untuk sambil menunggu Gus Ivan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebetulnya kami memang pernah punya pengalaman Pak Koco ya, dengan dulu memanfaatkan limbah kotoran sapi dicampur dengan kotoran manusia dan sebagainya. Tapi ini yang punya banyak cerita nih Pak Edot nih Pak Koco. Oke. Silakan.
Oh iya, Mas Edi ini yang kemarin tertulisnya Mas Edat, jadi aku kok ada Pak Edi, nama bekasnya Mas Edat ini. Oke, oke. Oke, Mas Edwin. Ini kebetulan Pak Gus Iwan sudah hadir. Kita coba dengar dulu nih indikator-indikator seputaran energi bersih terbarukan dari SDGs desa seperti apa. Jadi seperti yang kita sempat obrolin kemarin, salah satunya kita berharap ada indikator-indikator ini, ini bisa dikerjakan oleh teman-teman di desa. Ada indikator yang lain, itu mungkin harus bersama-sama dengan Supra Desa. Selamat pagi, Gus. Halo, Gus Iwan. Halo, Gus. Wah, ini hambatan sinyal karena gerimis nih kayaknya. Ya, ke Prof Yayannya. Karena suasana hujan mendung mungkin hambatan sinyal ini. Pak Kapus Datin. Nah, harus ganti koneksi. Pagi, Gus. Pagi. Mohon maaf ini koneksinya harus pilih-pilih. Silakan Gus, bisa diberikan informasi karena memang ini momentumnya untuk berbagi pola indikatornya SDGs desa. Jadi setelah itu kita akan dengar pengalaman dari Mas Edo juga tentang bagaimana energi terbarukan di desa-desa. Silakan Gus. Iya. Jadi kalau energi terbarukan ini jelas kita sudah sama-sama tahu ya, bahwa itu maksudnya adalah berbagai sumber untuk, kalau di desa sangat mudah, sejak dari memasak begitu, tapi kemudian sampai ke proses produksi. Memang selama ini dalam hal energi di desa itu ada satu kritik yang disampaikan ke desa-desa, yaitu kenapa kita seakan-akan punya asumsi bahwa energi untuk desa itu ya yang kecil-kecil gitu. Tidak pernah membayangkan dibutuhkannya energi yang sangat besar untuk desa. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mengatakan listrik masuk desa, itu ya maksudnya listrik masuk ke rumah-rumah warga desa itu. Tidak dibayangkan apakah ada listrik yang kemudian bisa mendukung industri-industri yang ada di desa. Listrik yang bisa mendukung bagaimana usaha-usaha misalnya pariwisata yang ada di desa. Makanya di sini ada sedikit modifikasi dari SDGs, indikator SDGs di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu tidak hanya melihat yang pertama, tidak hanya melihat level desa, ya, tapi sampai ke level individu. Kita tahu salah satu kritik terhadap desa berlistrik itu adalah sama seperti desa berinternet. Itu cakupannya asal desa itu ada yang sudah berlistrik, maka kemudian dianggap bahwa desa itu sudah berlistrik. Kalau ada 1 atau 2 warga berlistrik itu desa memang sudah dianggap desa berlistrik. Jadi elektrifikasi pada level desa, ya, elektrifikasi dengan penyebut itu desa, itu jauh lebih tinggi daripada elektrifikasi dengan penyebut itu jumlah warga desa. Terus yang kedua tadi itu, berapa kilowatt langganan ya, yang dilakukan oleh desa per bulan dalam kaitan dengan listrik ini. Ya, jadi tidak hanya bahwa desa sudah berlistrik, tapi listrik itu memiliki sumbangan atau bisa mendukung proses-proses produksi yang ada di desa. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam proses berikutnya adalah energi itu berkaitan dengan energi non-listrik. Gitu. Jadi energi non-listrik itu untuk menunjukkan bahwa di dalamnya itu ada upaya-upaya dari desa untuk membangun itu. Nah ini berkaitan, salah satu yang masuk di dalamnya itu berkaitan dengan
sampah yang kemudian didaur ulang oleh desa, terutama itu. Dan kemarin di dalam forum ini juga kepala desa sudah menunjukkan bahwa sampah-sampah sudah digunakan, bagaimana listrik itu bisa bukan listrik ya, tapi bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan energi itu bisa ditunjukkan di desa. Sebetulnya relatif sederhana penggunaannya. Yang pertama, keluarga pengguna listrik ya, itu mencapai 100% dengan konsumsi 1.300 ke atas. Ya. Jadi diharapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, keluarga pengguna gas atau sampah kayu ya, itu mencapai 100%. Ini masih konsumsi ya. Kemudian campuran atau bauran energi terbarukan itu digunakan oleh paling tidak 60% keluarga di kota, karena sumber energi terutama yang berasal dari sampah kayu paling tidak itu, atau sampah daun dan sebagainya itu banyak. Kemudian yang terakhir penurunan penggunaan minyak. Nah, sementara itu untuk kaitan dengan industri ya, industri yang ada di desa, industri dari masyarakat desa, itu ada di posisi yang lain yang berkaitan dengan ekonomi yang makin merata. Ini sangat ringkas ya. Tapi ini menunjukkan posisi kebutuhan dasar dan kemudian kebutuhan yang bisa dikembangkan masyarakat melalui energi listrik yang pertama, dan yang kedua peluang untuk energi yang terbarukan. Sangat sederhana Gus Koco ketimbang yang lain ya. Tapi harus hati-hati itu. Pengalaman dengan IDM dan IPD, semakin sedikit indikatornya itu semakin berkekuatan itu indikatornya. Karena pembaginya menjadi sangat sedikit gitu. Tapi kayaknya ini beberapa indikator tadi lebih pada kita bicara listrik ada minimal berapa dan seterusnya, itu mungkin artinya bahwa memang ini ada standar konsumsi terendah atau gimana ini? Iya. Jadi di tahun 2000 sampai tahun 2010 paling tidak ya. Itu salah satu indikator dari keluarga miskin itu adalah listriknya tidak ada atau paling banyak 450 kilowatt. Kemudian sekarang dinaikkan menjadi 900, dan itulah sebabnya yang mendapatkan subsidi listrik itu sekarang bisa sampai 900 kilowatt gitu. Itu sebetulnya indikator untuk menaikkan bukan sekedar akses, tapi dalam tanda kutip ya, indikator menaikkan kualitas listrik yang masuk ke warga gitu. Sehingga dengan jumlah kilowatt yang makin tinggi itu kemampuan warga atau akses atau kesempatan warga untuk melakukan kerja-kerja produktif menjadi lebih tinggi daripada kalau listriknya cuma 450 kilowatt seperti itu. Sebetulnya maksudnya demikian itu, Gus Koco. Oke, jadi, ini kayaknya perlu kita mungkin kemarin kan salah satu kesepakatannya kan atas ide-ide itu kemudian coba kita bedah lagi ide-idenya seperti apa. Cak Edot ini kayaknya yang harus memberikan komentar karena rekomendasi dari Bu Agnes ini salah satu pakar tentang energi terbarukan dan kemudian bicara kebutuhan desa dan seterusnya. Apakah indikator yang sedang yang sudah atau mungkin ditetapkan oleh SDGs desa ini memang indikatornya orang desa atau
indikatornya kementerian ini. Silakan Cak Edot. Enggak, Koco. Gus Ivan, makasih. Bapak Ibu Prof Yoyon, Bu Tuti, dan semua teman-teman yang saya hormati. Memang indikator ini masalah penting yang bisa jadi kalau bottom up itu nggak akan ada feedback dari masyarakat ya. Jadi kalau mengenai energi mungkin keberadaan pusat itu menjadi sangat penting Pak untuk khususnya yang saya lihat kalau dalam dunia global itu mengurangi emisi CO2. Jadi kalau emisi CO2 itu hanya dikurangi oleh orang-orang kota dan industri saja, rasanya itu juga tidak adil. Karena walaupun mereka itu orang desa, mereka tuh punya hak, punya kewajiban yang sama kayak kita. Jadi Cak Koco, saya punya pengalaman dia mengapa kok jadi tertarik seperti Bu Agnes sampaikan mengenai energi untuk masyarakat yang di perdesaan. Dulu itu saya nih ahli air limbah sakjane Pak Koco. Oh Mas gitu. Koco. Jadi limbah dan dulu tuh saya ngurus biogas dari limbah. Iya gitu loh. Jadi biogas. Lanjut. Cuma dulu itu waktu masih belum insaf, saya itu ngurusi air limbah karena saya ngurusi air limbahnya pesawat. Jadi dulu tuh saya tuh berteman sama teman-teman dari Airbus gitu ya. Ya apa caranya kalau 500 orang itu terbang dari Heathrow ke Changi itu 500 orang di pesawat itu kalau pipis di atas pesawat itu airnya bisa didaur ulang sampai jadi air minum. Saya jadi sekarang tuh dulu ya paham. Pokoknya kalau saya masuk pesawat disuruh menekan tombol yang minum air itu kayak di Australia atau di Jerman tuh saya enggak mau. Karena saya tuh paham banget bahwa itu sakjane air pipis para penumpang. Oh, gitu. Demikian juga dengan kotoran-kotoran itu ya. Lalu saya postdoc tahun 2005 di UTM Malaysia. Saya tuh buka data-data Trenggalek, Jombang, Nganjuk gitu. Loh, kok orang-orang Indonesia tuh angkat sarung langsung buang air besar. Loh, saya tuh enggak percaya. Wong selama ini ngurusi orang beol di pesawat kok terus ngurusi orang angkat sarung ngebrok gitu ya. Waduh, saya ini kayak shock. Loh, ini kok data negaraku koyok ngene. Saya buka, Pak. Loh, ternyata memang brengsek, Pak. Data kita jelek banget. Kita nih ternyata buang air besar di sembarang tempat itu enggak masuk akal, termasuk Jakarta, apalagi Jombang itu. Waduh, saya kayak kebakaran jenggot. Akhirnya saya tinggal teknologi canggih itu, saya mempelajari teknologi yang nggak pernah saya pelajari karena terlalu rendah aspek teknologinya. Oh, oke. Saya pelajari lagi loh, ternyata ini aspek sosial kayak diskusi kemarin. Jadi kalau dijadikan paper-paper dengan Scopus Index atau pakai apa gitu, wah ini nggak masuk akal ini. Jadi kalau kita hanya mengikuti Jerman sama Inggris, kita nih pakai APBN disuruh memintarkan orang-orang kaya sebelah sana, Mas. Jadi saja ini ada kampus-kampus besar kayak UGM, ITB gitu ya. Kalau nanti mereka itu berbangga ria mendapat indeks tinggi untuk penelitian tapi bersaing dengan orang Jerman. Lah sing ngurusi wong Trenggalek, Jombang, Maluku, terus Ambon iki sapa, Mas? Itu akhirnya saya belajar baik-baik. Loh, ternyata teknologi enggak enak. Jadi gini, akhirnya alhamdulillah dengan dibantu Uni Eropa, saya itu sempat pergi ke Nepal, Mas. Jadi kalau mau belajar teknologi tidak canggih ya jangan ke Jerman, tapi ke Nepal. Lah orang Nepal itu nek megang teletong itu dicekel, Mas. Dicekel teletong itu dilebokno ke biogas. Terus biogasnya hasilnya bagus loh. Ya apa Bang? Dia memegang teletong itu dengan hati. Nah, kita memegang teletong itu kan dengan rasa jijik. Jadi waktu saya pelajari loh teletong, kenapa Nepal itu mendapat penghargaan CDM ya, Clean Development Mechanism dari Kyoto Protocol itu loh. Loh ya jelas mereka bagus Bang, ternyata mereka itu memperlakukan limbah sapi itu karena mungkin dewa ya. Jadi ada masalah kultur itu ya juga dengan bagus. Jadi itu pembelajaran pertama ya dari Airbus sampai ke Nepal. Mari ngono tahun 2007 itu ada orang Jerman Mas pengen bantu solar energy. Pulau-pulau di sekitarnya Madura. Terus orang Jerman ini bilang, loh kalau di Jerman orang miskin itu dia setidaknya mendapatkan listrik 5.000 watt di rumahnya. Lo nek ngono aku termasuk wong kere, saya bilang sama si Jerman itu ya. 5.000 watt untuk uang kepulauan di Sumenep. Loh kalau gitu saya minta solar energinya, saya taruh di rumah saya sendiri daripada dikasihkan orang, mohon maaf ya orang-orang miskin itu terus. Tapi artinya di Nepal itu seperti itu, di Jerman semacam itu. Nah ini saya mau kembali ke indikator tadi Mas. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan Nepal,
tapi kita juga bukan Jerman. Nah, kalau misalnya Gus Ivan ini nggak cawe-cawe, kacau Mas. Kita nanti seakan-akan harus ikut Nepal yang rodo-rodo miskin, mohon maaf, tapi seakan-akan kita berpacu dengan Jerman yang pemakaian komposnya tuh terbesar. Saya heran Mas ya. Begitu saya belajar kompos dengan Bu Risma itu ya, Bu Risma itu pinter gawe kompos Mas dengan masyarakat itu. Tapi komposnya itu ternyata nggak dijual. Nah di sisi lain ada petani butuh kompos, ada Surabaya punya banyak kompos. Ini ada cowok ganteng, mbek cewek cantik, kok nggak gaduh? Yang orang sing dadi anu ya. Iya. Apa? Nah, anu ya tukang jodoke ya Mas. Iya, maklar iki gak enek Mas. Nah, mungkin Pusdatin ini juga salah satunya. Ya, memang saya rasa harus ada orang-orang dari Pusdatin yang punya kebijakan bagus. Jadi nanti kita ngomongin energi terbarukan itu seakan-akan kita ini tidak punya jiwa, bahwa Indonesia ini punya value-nya sendiri. Jadi kalau mau mengurusi indikator, ya pakai indikator Indonesia, Mas. Nah, bisa jadi dari Sabang sampai Merauke itu disparitasnya beda banget gitu loh. Nah, jadi mungkin Pusdatin bisa membantu mana yang mungkin general, mana yang mungkin harus diberikan ke skala lokal. Nggak mungkin semuanya pakai bottom up, musrenbang gitu Mas ya, musrenbang. Wah, musrenbang Nas. Wah, sampai ketemu Bu Sri Mulyani waktu itu tuh kan. Ya musrenbang Nas ya tinggal bagi-bagi duit tok. Tapi musrenbang Des. Wah, musrenbang Des itu yang teko wong lanang tok, Mas. Saya ini pengamat musrenbang. Musrenbang itu didatangi lelaki. Jadi suasananya tuh maco amat. Lalu wong lanang kumpul, itu mesti ngomongi kuburan, jaluk jalan, jaluk listrik. Lah musrenbang sing wedok gak teko. Gapuro ya Mas. Gapuro. Padahal kalau ngomongin energi. Gapuro. Energi itu punyanya Sam. Energi itu punyanya wedok Mas. Karena kalau nggak usah jauh ngomong bojoku wae ya Mas ya. Beli tabung di sana bedanya itu 5.000 Mas kok kene innalillahi batinku. 5.000 lho kok pegawai negeri golongan 4 kok beda 5.000 tuh kok diomong-nong loh. Tapi naik wedok memang nature-nya ngono Mas. Jadi lagi-lagi kalau perempuan tuh tidak kita berdayakan dari awal, bisa jadi pengurangan CO2 itu gagal gara-gara yang mendiskusikan tuh lelaki itok Mas. Mengurangi CO2 tuh harus melibatkan perempuan. Nah, indikator-indikator itulah yang mungkin Gus Ivan, Bu Agnes, Prof Yoyon itu bisa membantu karena ini saja ini benar-benar membantu Pak Menteri dan langsung Pak Presiden. Begitu Mas. Koco enggak langsung menjawab, tapi saya tuh rodok-rodok kesel karena teknologinya rendah, tapi kok saya tuh terbentur kepada masalah kultur, Mas. Ujung-ujungnya tuh di masalah kultur. Kalau teknologi terlalu bukan ringan dia, straightforward gitu loh. Jawaban itu jelas, tapi artinya masih bisa dicari solusi teknologi. Gitu kira-kira. Oke, Gus Ivan ini menarik. Jadi kayaknya memang ada kecerdasan atau ada kebijaksanaan seorang Gus Menteri ketika ada tambahan satu SDGs yang ke-18 itu kan budaya yang adaptif, artinya ada elemen budaya di situ yang dimasukkan dan kemudian ada juga tentang bagaimana kelembagaan desa juga menjadi sorotan, artinya memang secara budayanya juga perlu dilakukan penyesuaian, kemudian secara kelembagaan juga bagaimana harus kemudian responsif dan seterusnya. Silakan Gus Ivan, jadi menarik ini yang disampaikan Pak Edet ini tentang ini problematika kita memang ada di bagian-bagian budaya dan mungkin kalau secara teknologi mungkin banyak hal yang kemudian yang sesuai atau tepat guna itu bisa dicari dari yang sudah ada dan sudah berkembang. Silakan Gus Ivan. Asik ini kayaknya. Iya. Jadi mungkin bagus juga kalau Pak Edet menyampaikan pengalamannya tadi itu ya. Jadi dan kalau ada lagi yang lain Pak, termasuk dari desa-desa. Ini beberapa contoh yang sudah dicoba di kementerian dan kemudian sekarang ini di kementerian sedang akan dibangun ulang perpustakaan yang memang ingin mengambil semua informasi tentang desa ke dalam kementerian gitu. Dan terbuka untuk umum itu.
supaya kita semuanya belajar, baik itu online maupun offline. Kemudian ada link ke perpustakaan lain di seluruh dunia begitu. Jadi memang sedang dibangun seperti itu karena apa? Salah satu ceruk pengetahuan yang kurang itu tentang energi di desa. Dan kalau itu dilakukan oleh para peneliti, ya, selama ini memang pada akhirnya ketika mengambil keputusan, ketika warga desa mengambil keputusan tentang energi itu kembali lagi ke persoalan energi listrik. Sebetulnya seperti itu. Dari kajian dan survei yang dilakukan di desa-desa. Jadi memang contohnya di banyak hal ini yang dikaji antara lain di Sukabumi, yang tadi ada kerjasama dengan Korea, juga ada di Jogja. Ya. Pada akhirnya kemudian kembali lagi ke listrik karena itu lebih murah bagi warga desa, lebih murah gitu. Jadi kalau memang harus tadi Pak Edet menyampaikan kalau memang desa harus puasa atau menggunakan energi yang mungkin saat ini dirasa mahal tapi itu terbarukan ya. Nah itu kira-kira puasa berapa lama gitu ya untuk menggunakan itu gitu. Sehingga nanti akhirnya mereka akan menjadi terbiasa. Itu masuk akal juga seperti itu. Jadi memang masukan-masukan dari seperti Prof. Edet ini memang sangat penting ini ya. Sangat penting untuk kaitan dengan energi karena kalau tidak memang kita akan kembali ke cara berpikir yang biasa. Ya, saya masih ingat ketika Gus Menteri itu mendiskusikan SDGs desa yang nomor 7 ini ya. Itu beliau menyampaikan sedikit amat gitu ya. Apa yang khas di kita itu. Sama seperti pertanyaan Pak Edet itu. Kemudian ketika dikaitkan dengan indikator di nasional dan global ya. Meskipun itu memang untuk semua warga ya. Itu apakah ini khas untuk desa-desa kita gitu. Ya, jadi kemudian beliau sampaikan kalau sampai nanti di lapangan perlu ada perbaikan indikator bagaimana. Untunglah ada presidennya bahwa PBB pun ada kalanya memang perlu istilahnya mereka bukan memperbaiki tapi menambah indikator jika itu dibutuhkan untuk kebutuhan lokal gitu ya. Nah itu yang kemudian membuka peluang berbagai energi terbarukan. Yang baru masuk itu adalah tadi itu kenapa ada daun-daun dan istilah Mas Edet tadi ada soal kompos itu. Ya baru sampai situ memang. Ya. Karena memang itu yang sudah teruji di hasil-hasil kajian terhadap energi-energi di desa. Yang bisa dipakai untuk seluruh warga desa. Jadi dan sekarang pun desa kan sudah teruji dengan adanya BUMDes untuk BUMDes yang bisa mengelola sampah, terutama di wilayah di sekitar sampah yang sangat besar, gunungan sampah gitu, untuk menjadi energi. Ini ada misalnya contohnya di beberapa desa di Bekasi. Memang belum bisa masif itu, Pak Edet, Gus Koco. Jadi sudut pandangnya itu tidak hanya ini bisa dipakai untuk orang desa, tapi bisa dipakai untuk orang desa di 75.000 desa itu ya. Saya kira yang bisa diambil pelajaran pagi ini Gus Koco bahwa memang ada yang harus dilihat untuk seluruh desa dari Aceh sampai Papua gitu, dan kemudian peluang dari desa-desa untuk menyusun sendiri yang cocok bagi desanya ya, yang tadi disebut dengan musdes gitu ya. Jadi di musdes yang ada di kita itu begitu sampai ke energi terbarukan itu sebagian besar isinya adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu yang paling besar. Ya. Kemudian setelah itu tadi biogas itu termasuk yang kecil itu. Termasuk biomasa itu jumlahnya yang masuk di dalam APBDes itu
sangat kecil. Nah, begitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini kan sangat tergantung kepada apakah ada aliran sungai yang bisa atau aliran air yang bisa sangat kontinu itu. Nah, jumlah desa di mana di situ ada sungai itu ternyata kan tidak semua desa ya. Jadi ada masalah itu juga. Mungkin sementara itu Gus Koco. Saya kira untuk pagi ini ada bagusnya ya memang tadi banyak ide dan pengalaman menarik dari Pak Edot, Bu Agnes. Mungkin lebih banyak mendengarkan untuk pagi ini. Oke. Kita akan memberikan kesempatan juga ke teman-teman yang lain. Ada Bu Eti juga sebagai peneliti, mungkin apa-apa yang sudah dilakukan dari Kemendes terkait dengan itu. Ada Bu Agnes. Kita akan jeda dulu untuk ngaduk kopi kita dan menikmati sebutan isapan pagi ini. Kita akan jeda dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali ke Sarapan SDGs Desa. Silakan Gus Iwan, ada yang akan disampaikan dulu sebelum saya berikan kesempatan ke teman-teman yang ada di Zoom meeting kita. Ya, terima kasih Gus Koco. Jadi yang tadi saya sampaikan menyambung yang sudah disampaikan Pak Edot ya, pengalaman tadi itu memang belum termasuk yang dominan ya. Jadi penggunaan dana desa untuk energi listrik terbarukan itu kalau kita hitung-hitung baru sekitar 2.700 desa itu yang menggunakan anggaran itu untuk energi listrik terbarukan ya. Tentu saja ini bisa dipakai untuk hal yang lain juga, energi terbarukan yang lain. Dan yang terbanyak memang tenaga pembangkit listrik tenaga mikrohidro tadi ya. Ada 287 miliar dipakai di 2000 desa gitu. Kemudian berikutnya adalah panel surya ya. Panel surya ini sekarang masih belum muncul dari desa informasi apakah ini kan sebagian dari pandangan para pihak itu panel surya memang murah dan bagus. Tapi yang berbahaya adalah sampah dari panel surya itu. Kalau sudah tidak dipakai, itu menjadi sampah yang berbahaya. Nah, ini dari desa belum muncul informasi soal sejauh mana berbahaya itu muncul ya. Atau desa sendiri, sebagian desa yang menggunakan panel surya juga sudah mulai berhati-hati, terutama berkaitan dengan sampahnya. Biogas masih sedikit, apalagi biomasa ya. Biogas yang tadi contoh disampaikan di Nepal, di kita pun hanya 164 desa yang menggunakan untuk itu. Memang ini juga ada kaitan seperti disampaikan oleh Pak Edo tadi bahwa seandainya perempuan bisa lebih banyak lagi masuk ke dalam musyawarah desa, maka ya kita bisa punya hipotesis energi terbarukan akan makin banyak muncul gitu. Nah, kemudian mungkin perlu juga kita cek tadi disampaikan oleh Pak Edo tadi bahwa memang perlu ada dalam tanda kutip ya campur tangan, tapi maksudnya di sini adalah satu kebijakan yang memberdayakan gitu. Jadi satu kebijakan yang isinya bukan perintah tapi memberdayakan warga untuk menggunakan energi terbarukan. Jadi kalau versi globalnya itu memang menjamin akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan dan modern untuk semua. Yang tadi sudah disampaikan Pak Edot, istilah modernnya bagaimana kalau sesuai dengan kita saja. Yang kemudian Gus Koco sampaikan modern menurut kita ya SDGs Desa nomor 18. Ada payungnya gitu. Dan di nasional itu sasarannya memang menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. Jadi ada aspek-aspek seperti itu. Tidak masalah untuk desa tadi karena ada payung desa nomor 18 gitu. Ya. Nah, validasi dari indikator, validasi konsepnya itu memang menurunkan dari yang global ke nasional sudah dilakukan oleh
Peraturan Presiden nomor 59/2017 dan kemudian dari situ ke desa. Memang yang pertama meningkatnya rasio elektrifikasi. Tapi tidak rasio elektrifikasi desa, tapi kemudian menjadi elektrifikasi dari keluarga di desa. Kemudian yang kedua, konsumsi listrik per kapita naik menjadi 1.200. Jadi ini sasaran nasionalnya. Kemudian sambungan gas ya, di nasionalnya itu seperti itu untuk ibu-ibu ya bukan ibu-ibu sih, untuk memasak ya. Itu 1,1 juta sambungan. Nah, kemudian kita gunakan bagaimana gas itu digunakan, tapi sekaligus juga sampah-sampah kayu, karena di desa itu justru antara lain yang bisa mendaur ulang gitu. Kemudian bauran energi ya, itu kalau nasional 10-16%. Nah, kita memang ingin menggunakan ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Edot, apakah bisa satu kebijakan yang memberdayakan energi terbarukan ya. Itu salah satu yang digunakan, salah satu indikatornya, makanya energi atau bauran energi terbarukan itu dinaikkan persentasenya gitu. Jadi, dan itu menurut, kalau dari hasil informasi dan data itu justru paling berpeluang ada di desa gitu. Memang nanti bisa muncul yang seperti disampaikan Pak Edot itu. Kalau desa banyak memberikan sumbangan kepada energi terbarukan ya. Nah, kenapa yang enak jadi yang kota atau negara maju yang menggunakan energi-energi yang tidak terbarukan itu, sementara di desanya. Tapi ini filosofinya adalah tetap di awal bahwa ini untuk sustainabilitas warga desa, sustainabilitas untuk anak dan cucu kita. Kemudian efisiensi energi global diturunkan ya, yang kemudian di indikatornya, metadatanya itu memang penggunaan energi-energi sekunder, bukan energi-energi yang sifatnya dari gas, dari minyak bumi ya, tapi ini dari yang sekunder itu yang kemudian dinaikkan per tahun. Jadi seperti disampaikan di awal Gus Koco, memang ini aspek yang sebetulnya ya tidak terlalu sulit, kita tahu maksudnya adalah energi terbarukan gitu. Namun posisi energi terbarukan itu sendiri itu memang butuh waktu yang agak banyak. Tapi waktunya itu berkaitan terutama dengan tadi disampaikan oleh Pak Edot, berkaitan dengan budaya itu. Jadi itu yang akan disentuh. Tadi sudah disampaikan 2.700 desa menggunakan energi terbarukan dibandingkan dengan 75.000 desa itu ya. Tidak sampai 10%. Bahkan ya tidak sampai 5% dari situ gitu. 5% lebih gitu ya. Jadi masih banyak yang harus dilakukan ya. Dan yang penting lagi nih, kerabat desa sekalian, kalau desa memang sudah melakukan, maka satu pendataan yang sangat bagus menjadi penting ya. Karena itu akan seperti biasa salah satu cara untuk mempermudah kita menerima satu pandangan baru itu ya, kalau itu inovasinya itu sudah banyak dipakai, kita bisa yakin wah ini sudah cocok untuk diri kita gitu. Jadi menaikkan dari informasi cuma 2.700 desa ke lebih tinggi lagi, itu juga satu upaya yang sedang dijalankan supaya kita semakin banyak masuk gitu, semakin banyak masuk ke dalam energi terbarukan. Sama seperti kalau ibaratnya ya, kalau kita melihat berita di internet, begitu berita itu sering muncul ya malah kita jadi ikut ngeklik kan gitu. Begitu Gus Koco. Oke, ini yang menarik di channel YouTube, kebetulan ada di ruang Zoom kita, ada Mbah Lurah Pardi ini dari Geni Langit. Jadi awalnya pernah dengan biogas dan seterusnya, setelah ada tabung melon yang murah, akhirnya juga males pakai menjalankan biogasnya. Maka Mbak Pardi bisa cerita. Jadi terima kasih.
memang kebijakan-kebijakan kadang ketika tidak sinkron antar pihak ini kemudian apa yang sedang dibangun akhirnya ketimpa lagi. Monggo Mbah Parti. Terima kasih. Dulu pernah kami mendapat intensitas untuk sosialisasi tentang biogas itu dari Malang, terus kita pernah mencoba, bahkan kami sebagai kepala desa juga mempelopori itu. Dan biogas ini kan kaitannya dengan kotoran tadi yang sampaikan Pak Edot tadi, harus perlu penghayatan. Jadi bila perlu itu harus meremas-remas Pak, harus di kotoran diremas. Dan kami juga pernah menerapkan bukan dengan sarung plastik tapi dengan tangan langsung, itu juga untuk istilahnya kalau orang Jawa dokoh itu biar menjadi biogas harus seperti itu. Dan karena biogas ini sifatnya juga perlu alat dan perlu lokasi. Dan alatnya itu bisa semi sederhana, ada kolam, ada kalau yang sederhana pakai plastik, kalau yang itu pakai spitek yang perlu alat juga. Nah mungkin kendalanya karena tadi itu pertama repot, kemudian kedua kalinya dibandingkan dengan gas, setelah ada gas kok lebih simple gas, akhirnya tidak bisa berlanjut. Kami dulu pernah di desa itu kita ada melalui kelompok dan melalui perorangan itu kita coba. Sudah berhasil, sudah nyala, sudah bisa hidup. Namun itu tadi kendalanya pertama memang tekanannya juga kurang besar, masih perlu waktu agak lama, sehingga kalau dibandingkan gas lebih simpel, akhirnya berubah ke pola hidup yang lebih simpel itu. Tetapi dengan energi yang diperbarui kami sangat setuju sekali. Tetap kita potensi ini tetap kita kembangkan. Mungkin tadi penerangan dengan tenaga surya, kemudian organik yang diolah itu yang menjadi mungkin bisa pengganti pupuk pabrik, itu bisa tetap kita upayakan untuk di desa. Oke. Kami sangat setuju dengan program ini. Terima kasih. Matur, jadi memang ya betul apa yang tadi disampaikan ini memang menyangkut literasi, menyangkut budaya dan seterusnya. Dan yang terakhir kalau dari apa yang disampaikan Mbak Lurah Parti ini memang menyangkut juga sinkronisasi kebijakan. Jadi ketika sedang melakukan edukasi tentang biogas, terus tahu-tahu nenteng tabung melon yang kemudian disubsidi dan murah, ya selesai. Jadi kasihan juga teman-teman yang sudah memulai dan seterusnya. Oke, ini bagian dari sarapan kita. Dari Kemendes juga bisa kemudian menyerap ini menjadi satu belanja problematika yang coba diselesaikan. Mungkin Pak Bu Agnes atau Mbak Eti, Bu Eti ingin menambahkan, silakan. Terima kasih Gus Koco, Prof. dan Gus Ivan. Mungkin saya sekedar memberikan pengalaman sedikit. Kalau kita punya mapping indigenous lokal teknologi, memang itu yang perlu sehingga ini bisa direplikasi di tempat-tempat yang memang ada hal yang kita bisa lakukan. Yang kedua, mungkin ada perbedaan antara desa-desa di Jawa dengan desa-desa di luar Jawa. Artinya di sini kalau tadi ada 100% menggunakan energi terbarukan listrik, itu 100%, apakah itu ada coverage-nya, maksudnya antara yang di desa padat penduduk dengan yang jumlah penduduknya banyak dengan desa-desa yang jarang penduduknya. Ini kalau kita melihat dari segi indikator. Kemudian ini adalah hal yang bagus untuk mendorong sebesarnya kontribusi desa terhadap energi terbarukan. Tentunya apa yang diinformasikan oleh Gus Ivan sama Bapak yang dari ITS tadi lupa maaf namanya. Mas Edot. Ini ya Pak Edot. Tentunya ini menjadi pembelajaran kita. Tapi bagaimana kita melakukan
banyak hal yang sudah dilakukan oleh desa, edukasi-edukasi ini, tetapi tidak bisa sustain. Nah, ini yang harus kita, mungkin Ibu Agnes banyak pengalamannya, banyak pemerintah sudah melakukan edukasi-edukasi pembelajaran, tetapi kemudian itu hilang begitu saja, seperti banyak hal yang sudah dilakukan. Tadi Pak Ivan juga mengatakan ada di Sukabumi, di Jogja, itu banyak yang dilakukan. Tetapi banyak juga desa-desa yang melakukan praktek-praktek baik untuk teknologi pemanfaatan energi terbarukan, tetapi itu belum tereksplor. Tadi data sudah diberitahu oleh Pak Gus Ivan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan kita di dalam kalau kita mendorong suatu kebijakan tidak berbasis budaya tadi, nah itu yang menjadi kita kerepotan. Jadi itu saja yang bagaimana proses kebijakan cultural ini bisa dijadikan kepada kebijakan-kebijakan agent struktural, ini yang bisa akan harus kita menjadikan satu kesatuan antara proses kultural dengan proses kebijakan struktural, ini dijadikan satu kesatuan yang embedded, sehingga apapun yang dijadikan kebijakan untuk energi terbarukan ini tentunya ini bisa dilakukan bersama desa. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang. Terima kasih masukannya. Jadi luar biasa memang keberlanjutan itu salah satunya juga tentang keberlanjutan kebijakan. Jadi mendorong pemuda untuk bertani, tapi tahu-tahu pas panen ada kebijakan impor kan ya, akhirnya juga tidak membuat semangat juga. Bu Agnes, monggo silakan. Halo, nah keluar Ibu audionya. Mungkin lebih terkait dengan indikator saja dulu. Ya. Tadi kan disampaikan beberapa poin ya yang harus diukur di desa terkait dengan energi ini. Tapi saya lalu kepikir begini, sebetulnya tujuannya apa? Apakah untuk memenuhi kebutuhan energi sehingga kita itu fokus kepada berapa sih banyak orang yang akhirnya bisa terpenuhi kebutuhan energinya karena listrik, karena ada gas, karena ada tadi menggunakan biogas misalnya dan sebagainya. Kalau seperti itu kan mungkin menjadi lebih ringan dibandingkan kalau sebetulnya ada keinginan yang lain. Keinginan yang lain itu diantaranya adalah misalnya memang harus ada keberpihakan tadi untuk menjaga lingkungan. Ya, misalnya mau menurunkan emisi CO misalnya, kemudian juga memanfaatkan lebih banyak limbah yang ada di desa misalnya seperti itu. Nah, saya ambil contoh pabrik itu yang pernah saya membantu di Holcim ya, contohnya. Holcim itu kan dia mengikuti aturan 20% energi yang digunakan harus menggunakan yang energi terbarukan gitu. Jadi tidak boleh 100% menggunakan katakan batu bara gitu. Harus dikurangi jadi 20%. Juga pabrik-pabrik semen yang lain. Nah, itu berarti bukan dia tidak mampu mendapatkan energi yang dia bisa beli, tetapi memang ada kewajiban untuk itu. Nah, kalau misalnya di desa itu memang arahnya ke situ, yaitu ingin membantu untuk mengurangi emisi tadi itu, berarti memang ada keinginan tadi menaikkan dari 2.700 ya dari datanya Pak Ivan tadi menjadi lebih banyak lagi. Artinya kan memang desa itu diminta atau menjadi andalan kita, karena kalau di kota mungkin agak susah ya memberdayakan orang kota untuk menggunakan energi terbarukan, itu kan susah. Tapi kalau di desa itu kan mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya seperti itu kan berarti ada tidak bisa hanya dipasrahkan kepada individu masyarakat. Nah, yang selama ini kita lakukan kan gini nih, ini kalau saya bukan mengkritik, tetapi kalau dari perguruan tinggi itu kan sukanya ini ya, piloting, kemudian mencoba ini, mencoba itu gitu seolah-olah bagus. Nah, termasuk diantaranya saya juga ya,
waktu itu misalnya, oh ternyata ini kalau kotoran ini dimanfaatkan ternyata bisa mengaliri listrik berapa rumah, hanya beberapa rumah, kemudian bisa dipakai untuk masak ya, dan seterusnya. Itu kan seneng melihat seperti itu, tetapi mahal misalnya seperti itu. Tetapi mahal. Artinya skala laboratorium oke, tapi secara skala massal udah nggak ekonomis gitu ya, Bu ya. Tapi walaupun mahal kan bisa tetap diambil. Kenapa? Karena memang diinginkan untuk bisa dipakai. Nah, artinya ada penetapan kewajiban yang seperti ya, itu. Betul. Nah, maksud saya begini, kalau memang seperti itu yang ingin ditargetkan, ya berarti tidak bisa individual. Artinya tidak bisa dipasrahkan kepada masing-masing warga desa. Karena kan volume yang dibutuhkan besar yang saya tahu ya. Volume yang dibutuhkan kotorannya besar. Nah kalau itu dikelola oleh desa kan barangkali bisa membuat mengumpulkan semua kotoran sapi misalnya gitu. Tetapi kalau satu-satu keluarga kan susah. Padahal itu kan artinya itu bisa dikreasi dengan kondisi desa. Ya, dan itu bisa lebih sustain dibandingkan kalau dipasrahkan kepada keluarga. Nah, dari perguruan atau bisa jadi melibatkan BUMDes untuk kemudian. Ya, betul, melibatkan BUMDes dan itu diwajibkan. Oke. Ini waktu kita mungkin mohon maaf ini. Saya harus menyampaikan kesempatan ke Prof. Yoyon ini karena kesepakatan kita ini gongnya di Prof. Yoyon. Silakan, Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, situasinya itu persis seperti disampaikan oleh Pak Edi tadi, oleh Pak Edi. Itu situasinya begitu. Jadi teknologi itu tergantung juga situasi lokalnya. Gitu. Contoh dua yang sudah saya ikuti itu, ada ahli dari UGM, lulusan Jerman, mungkin Pak Edu kenal juga, microhydro itu. Dia mengembangkan microhydro. Betul Bu Agnes, dalam proses penelitiannya itu sukses. Ya. Tapi pada waktu mau didiseminasi, banyak sekali macam-macam halnya. Yang itu contoh. Nah, Gusipan itu sebetulnya tujuan utamanya itu kan masyarakat desa itu lebih sejahtera. Ya. Intervensinya melalui SDGs. Ya. Dan untuk mengetahui keberhasilan intervensi berbagai macam kegiatan yang dibungkus SDGs itu, Gusipan membuat indikator. Ya. Dengan indikator yang tadi disampaikan Gusipan, kalau itu berhasil, desa itu luar biasa sekali. Listriknya aja ada lebih dari 900 tuh, berapa tadi ya? Belum lain-lain. Nah, cuman ada masalah. Masalahnya saya tahu di masa lalu begini. Di Pabelan, Magelang, ada pesantren, puluhan tahun menggunakan biogas. Tapi masanya apa? Masanya tidak praktis tadi itu. Tidak praktis. Di Bandung, beberapa puluh tahun yang lalu, di belakang Bandung Indah Plaza itu, ada proyek Kementerian Perumahan, seperti yang Surabaya itu Pak Edot ya. Sampah diolah menjadi kompos dan lain-lain. Tahun pertama bagus, kedua bagus, tahun ketiga mati. Bosan apa gimana nggak tahu. Itu tadi memang sustainability-nya. Saya lihat lagi di sepanjang Sungai Batanghari di Jambi. Ya. Itu Pak Edot itu kalau di Jombang itu namanya Kali Bokong gitu. Iya betul. Kali Bokong. Betul Pak. Itu di sepanjang Batanghari itu juga sama persis itu situasinya begitu itu. Itu. Nah di Jogja yang saya tahu ada proyek lagi beberapa tahun yang lalu, proyek jambanisasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Sugeng dan Pak Pendiri, jambanisasi. Itu kan pada waktu itu kan bagus Pak jambannya itu. Tidak dipasang tapi dipakai hiasan. Ya karena praktis, lari ke belakang di bawah pohon bambu ya sudah di situ. Praktis sekali. Nah, jadi tadi memang ada upaya-upaya yang bagaimana mengedukasinya itu sangat perlu waktu lah. Saya melihat itu udah hampir 15-20 tahun ya. Ya sampai sekarang juga masih begitu. Bu Agnes tadi saya setuju, masalahnya itu kita itu kan idealismenya nggak ada untuk sehat, untuk bersih, untuk macam-macam itu. Yang penting praktisnya saja gitu loh. Nah di situ tadi betul Mbak Edi, Pak Edot, situasinya ada tadi seperti Bapak tadi itu. Dari dulu sampai sekarang begitu.
masyarakatnya, budayanya, pemerintahannya, dan macam-macam gitu ya. Nah, terakhir saya ingin mengatakan begini, kita ini tergoda dengan bungkus-bungkus yang baru. Tahun pertama, kedua, anggarannya namanya masih itu. Wah, enggak boleh ini, harus ganti. Gantilah nama anggarannya itu tahun ketiga, keempat itu dengan bungkus yang lain. Padahal yang 1, 2 itu belum selesai gitu loh. Ya. Ini saya bicara di level kebijakan pada umumnya. Ya. Jadi betul kuncinya tadi sustainability, kita terjebak kepada sesuatu yang sangat pragmatis apapun ya. Ya beli listrik dengan 60.000 beli gas dengan 60.000 kan sudah beres itu. Ya. Dan sebagainya. Jadi di situ saya kira catatan saya. Dan kalau Kementerian Desa ini mengintervensi dengan SDGs 18 tadi itu dengan semua kementerian terintegrasi, fokus gitu, ya mungkin 5-10 tahun desa ini akan berhasil. Maka pertanyaan saya, Pak Ivan tolong dicatat, apakah di 2025-67 itu masih bisa berlanjut seperti ini? Enggak. Ya. Itu masalahnya di situ. Di Pak Mas Edi, Mas Edward, saya juga termasuk dan Bu Agnesnya. Saya tidak termasuk begitu mementingkan Scopus Index tadi itu. Kalau memang tidak ada dampaknya kepada kehidupan. Betul Pak, setuju Pak. Itu yang saya kadang-kadang sebel Pak. Kita ini disetir sama orang asing Pak. Ya itu. Secara tidak sengaja pendidikan tinggi itu disetir orang asing. Saya sebel Pak, sebel sekali saya. Sebel Pak. Kalau Pak Menteri suatu ketika ngomong apa adanya Pak Menteri itu. Dalam tulisan saya sebut perguruan tinggi itu terjebak kepada bisnis ekonomi liberalisasi. Dia tidak sadar gitu loh. Ya, itu nantilah kita kembali ke topik indikator-indikator tadi itu saya kira sangat bagus sekali itu ya. Ada mikrohidronya, ada biogas, ada biomasa dan sebagainya itu ya. Dan saya kira ini di desa saya ini Pak Gus Ipang ya, bulan-bulan ini dipasang itu panel surya itu ya. Sudah dipasang, sudah ada 2 tempat, 3 tempat mau dipasang lagi panel surya itu, tapi yang jadi masalah itu kemudian pemeliharaannya. Ya semacam itulah, bagus sekali gitu. Itu Pak Koca catatan saya. Terima kasih Prof. Ini luar biasa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, tapi di Zoom meeting kita akan masih ada berlanjut kesempatan untuk tambahan diskusi, terutama untuk kemudian semakin memberikan pencerahan tentang SDGs desa. Tapi ya, kembali saya coba buka-buka dari tadi catatan saya. Ada bagian yang luar biasa ternyata bagaimana tentang yang Prof Yoyon pernah sampaikan, bagaimana tentang membangun menguatkan literasi tentang SDGs desa ini, bagaimana kemudian SDGs desa ini bisa menjadi sebuah ideologi dan kemudian mampu diterjemahkan dalam nilai-nilai. Ini sesuatu yang luar biasa dari obrolan kita pagi ini. Salah satunya memang salah satu kekuatannya adalah bagaimana literasi, bagaimana mengedukasi publik tentang pemahaman-pemahaman bagian-bagian dari SDGs desa, SDGs maupun secara keseluruhan tentang target-target yang ingin dicapai. Sampai di sini sarapan SDGs desa. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom meeting. Ada Mas Arief, ada Prof Yoyon, ada Bu Agnes, ada Bu Eti, Pak Gus Ivan yang punya tempat ini, kemudian Mas Edot, Mas Slamet, Mas Sugeng, Mbak Lurah Parti, Mbak Lis, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk yang di Zoom meeting kita masih akan ada tambahan waktu obrolan, tapi untuk acara live kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa, karena ini hari Jumat, berarti sampai jumpa di pekan depan setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7. Salam SDGs Desa, berdiri sebaris, holobis, kentul baris. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama.
Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.